wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Cahyani Mamonto dengan NIM 25121002 dari Prodi PGMIA. Tujuan dari video ini merupakan perjalanan pembelajaran dari mata kuliah pengantar pendidikan Islam. Materi yang akan saya paparkan yaitu materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Langsung saja saya akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam adalah sebuah proses sadar, terencana, dan berkesinambungan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalani kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai transfer ilmu di lembaga formal, tetapi juga mencakup pembinaan akhlak, pembiasaan ibadah, pengembangan potensi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual sehingga terbentuk pribadi muslim yang utuh. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam. Tujuannya untuk mewujudkan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ada ruang lingkup. Beberapa ruang lingkup pendidikan Islam antara lain yaitu aspek akidah atau keimanan. Pendidikan Islam harus menanamkan dasar keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Akidah ini menjadi fondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas pendidikan agar berlandaskan tauhid. Yang kedua ada aspek ibadah atau penghambaan kepada Allah. Aspek ini meliputi pembiasaan ibadah, baik mahdah atau sholat, puasa, zakat, dan haji, dan gairu mahdah, yaitu seperti berbakti kepada orang tua atau membantu sesama. Dan yang ketiga ada aspek akhlak atau etika dan moral. Pendidikan Islam mencakup pembinaan akhlak mulia, baik akhlak kepada Allah, sesama manusia, maupun lingkungan. Tujuannya untuk mencetak insan berkepribadian Islami yang mampu menebarkan kebaikan dan keadilan. Itulah materi dari kelompok 1 yang saya paparkan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 tentang peserta didik dalam pendidikan Islam, pengertian, dasar, dan aspek kebutuhan peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki fitrah atau potensi untuk mengembangkan diri, sehingga ketika fitrah ini ditangani secara baik, maka sebagai eksisnya justru anak didik itu nantinya akan menjadi seseorang yang bertauhid kepada Allah. Kemudian ada dasar-dasar peserta didik. Yang pertama ada pedagogis. Kebutuhan pedagogis peserta didik adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada sosiologi dan kultural. Salah satu pijakan utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah fondasi kultural yang kuat. Keterkaitannya dengan pendidikan sangatlah penting, karena melalui pendidikan seseorang dapat diperkenalkan dengan berbagai budaya yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Kemudian yang ketiga ada tauhid. Tauhid merupakan inti ajaran Islam dan fondasi utama dalam kehidupan seseorang muslim. Secara etimologis, istilah tauhid berasal dari kata kerja bahasa Arab wahada yuwahidu, yang berarti menjadikan satu atau mengesahkan. Pendidikan tauhid mampu membangun spiritualitas peserta didik yang berdampak pada sikap,
dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada aspek peserta didik yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, potensi peserta didik. Potensi peserta didik kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai kemungkinan dapat dikembangkan dan menjadi aktual. Jenis potensi peserta didik yaitu ada dua, potensi jasmania dan potensi rohani. Yang kedua ada kebutuhan peserta didik. Yang pertama ada kebutuhan jasmania, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa bebas, dan kebutuhan akan rasa sukses. Selanjutnya materi dari kelompok 3 tentang dimensi peserta didik yang harus dikembangkan. Yang pertama ada fisik. Pengembangan fisik bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang sehat dan kuat. Ini tidak hanya soal olahraga, tetapi juga kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan. Yang kedua ada akal. Dimensi ini berfungsi pada pengembangan kemampuan berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada keberagaman. Penting bagi peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman seperti toleransi, yaitu dengan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang keempat ada akhlak. Akhlak adalah fondasi karakter seseorang. Pengembangan akhlak bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berintegritas dan berbudi luhur, seperti sopan santun, yaitu menghormati orang yang lebih tua dan berinteraksi dengan baik dengan sesama. Yang kelima ada rohani. Dimensi rohani berkaitan dengan pengembangan spiritualitas dan keyakinan beragama dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Yang keenam ada seni, yaitu pengembangan dimensi seni membantu peserta didik mengeksplorasi potensi diri dan mengasah kepekaan estetik. Yang ketujuh ada sosial. Dimensi sosial mencakup kemampuan berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik, yaitu ada faktor internal, adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor ini adalah faktor jasmani, terdiri dari kesehatan dan cacat tubuh. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar yaitu perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelelahan. Kemudian ada faktor kelelahan. Faktor kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar dari anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya materi dari kelompok 4 tentang metode dalam pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam adalah cara atau jalan yang digunakan dalam proses mendidik mengajar nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ada dasar-dasar metode. Penerapan metode dalam pendidikan Islam tidak bersifat sembarangan, tetapi dilandasi oleh pijakan-pijakan yang kokoh, yaitu dasar religius atau Al-Quran dan Sunnah, yaitu tidak hanya menjadi sumber materi, tetapi juga menjadi sumber inspirasi metodologis. Al-Quran menggunakan beragam metode dalam menyampaikan pesannya seperti metode hiwar atau dialog, terdapat dalam dialog antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Kemudian ada metode kisah atau kisah, seperti kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Kemudian ada metode amsal atau perumpamaan, seperti perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah. Kemudian ada metode mau'izah
atau nasihat, seperti pemberian nasihat dan perhatian khusus kepada siswa dalam pembinaan karakter. Kemudian ada dasar psikologis. Metode harus mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik, termasuk tingkat perkembangan usia, minat bakat, gaya belajar, serta kondisi kejiwaannya. Kemudian ada dasar sosiologis. Pendidikan berlangsung dalam ruang sosial budaya tertentu. Metode yang digunakan harus relevan dan sensitif terhadap realitas masyarakat, budaya lokal, serta tantangan zaman yang dihadapi peserta didik. Kemudian ada dasar filosofi. Dasar ini merujuk pada pandangan hidup Islam tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi akal, hati, dan fisik. Kemudian ada prinsip metode pendidikan Islam. Ada prinsip tauhid. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh proses belajar mengajar harus berorientasi pada pengesahan Allah. Kemudian ada prinsip memberikan suasana kegembiraan, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, jauh penuh dengan suasana hati yang gembira, sehingga peserta didik lebih mudah menerima dan memahami, mencintai ajaran Islam. Kemudian ada prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut, yaitu mendidik dengan penuh kesabaran dan empati agar peserta didik merasa nyaman. Kemudian ada prinsip komunikasi terbuka, yaitu menekankan sifat pemaaf serta kesabaran menghadapi perbedaan. Kemudian ada prinsip kasih sayang dan memberikan penyuluhan dengan harus dilandasi kelembutan, kepedulian, dan bimbingan penuh hikmah. Dengan cara ini ilmu mudah diterima. Selanjutnya materi yang terakhir dari kelompok 5 tentang pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik ialah orang yang memberikan pelatihan dan pengarahan baik itu mengenai akhlak ataupun ilmu pengetahuan kepada manusia lainnya. Sifat-sifat yang harus dimiliki pendidik atau guru yaitu kasih sayang, lemah lembut, adil, rendah hati, dan perkataan sesuai dengan perbuatan. Kemudian ada kompetensi pendidik atau guru. Guru harus memiliki 4 kompetensi terkait, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik. Artinya, guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian, artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional, artinya harus memiliki pengetahuan yang luas berkenan dengan bidang studi yang akan diajarkan. Kemudian yang keempat ada kompetensi sosial, artinya seorang guru harus menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan sesama murid-muridnya maupun sesama teman guru, dengan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat. Kemudian ada definisi pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Tugas pendidik yang baik yaitu pendidik harus memiliki karakter yang memadai, kasih sayang, kelembutan, rendah hati, adil, dan bersikap sederhana. Dari seluruh materi yang saya pelajari, pendidikan Islam merupakan sistem yang sangat lengkap karena tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga akhlak dan spiritual. Konsep peserta didik dalam Islam sangat menghargai kemanusiaan dan potensi bawaan setiap individu. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam mampu membentuk generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan beriman.
Kesan saya merasa proses mempelajari materi pengantar pendidikan Islam memberikan pengalaman yang mendalam. Saya semakin memahami bahwa pendidikan tidak sekedar aktivitas, tetapi perjalanan pembentukan diri yang utuh. Kemudian pesan saya, semoga proses pendidikan dapat melahirkan generasi Muslim yang berakhlak mulia, kreatif, serta bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Islam atas bimbingan dan ilmunya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.